Itu kira-kira seperti ini. Saya ini bawa cincin dari besi mungkin atau dari apa itu ya besi lah atau perak. Yang jelas tidak emas ini karena saya cowok. Yang jelas tidak emas. Saya bawa kertas. Kalau Anda saya tanya, kertas ini sama cincin kuat mana? Pasti akan menjawab kuat cincin karena materinya dari besi. Jawaban itu benar, tapi harus ditambahkan secara materi itu kuat cincin ketimbang kertas. Tapi Anda salah, harusnya menjawab ya terserah Gus Bahak karena yang megang itu Gus Bahak. Karena bisa saja saya punya rencana menghancurkan cincin ini, sementara saya punya rencana mengabadikan kertas ini. Kira-kira gitu hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal yang kita kira abadi karena materinya kuat, ternyata Allah punya rencana menghancurkan. Sementara yang kita kira lemah atau rentan atau apalah, ternyata Allah punya rencana mengabadikan. Di sini kemudian istilahnya orang-orang tasawuf, wa tafwidil umur ila mudabbiriha. Kita sebagai manusia menyerahkan urusan pada pengaturnya, pada yang punya. Bukan wilayah kita mengatakan cincin ini lebih kuat ketimbang atau lebih abadi ketimbang kertas. Karena saya punya rencana menghancurkan cincin, tapi ingin mengabadikan apa? Kertas. Sehingga tentang pandemi, tentang tragedi sosial, tentang apa saja, kita tidak pernah tahu rencana Allah itu mana yang lebih awet. Jangan-jangan kita takut pandemi, saya berkali-kali ngaji, mati kita kecelakaan. Jangan-jangan takut kecelakaan, mati kita karena ngelindur, tiru kebablasan, nggak bangun. Kita takut mati ngelindur, mati kecelakaan, jangan-jangan mati kita karena likuifaksi, karena gempa atau karena tsunami. Nah, hal-hal seperti ini yang ini penting sekali karena dulu ada solusi, masyhur itu makalahnya Imam Syafi'i. Kata beliau, fa innal ghina anisya'ila bihi. Kalau kamu ingin tidak tergantung sesuatu, maka hindari sesuatu itu. Jangan memaksakan memenuhi sesuatu itu dengan memaksakan, tapi hindari sesuatu itu. Saya misalnya, kalau nuruti kepengen misalnya, kalau saya dengan nafsu serakah saya, mungkin saya ingin punya mobil mewah, punya ingin apa saja. Tapi itu membuat saya tersiksa karena harus menyediakan ini itu. Ya sudah, tidak usah ingin. Sehingga mudah sekali. Makanya kata ulama dulu, fa innal ghina anisya'la bihi. Untuk menjadi berkecukupan, usahakan banyak hal yang tidak Anda butuhkan. Semakin banyak hal yang kita butuhkan, maka kita akan tergantung akan sesuatu. Manusia itu bisa menentukan ikhtiarnya sendiri. Karena saya bisa duduk, ingin berdiri, berdiri. Karena kelompok ini nggak terima kalau semua kehendak Allah, nanti bagaimana kalau semua kehendak Allah kok ada hisab, ya ada sanksi. Lucunya itu, dia akhirnya, ini cerita ya, mencintai seorang perempuan, cantik sekali. Dan itu dia menjadi ahli sunnah itu oleh hal-hal yang sepele. Karena istrinya cantik, jangan pernah berpikir kalau, apa artinya sholat kalau kita masih melakukan kemungkaran, itu salah besar. Sholat itu wajib, dengan Anda sholat itu sudah mengurangi kemungkaran Anda, karena Anda tidak melawan ketentuan Allah Ta'ala. Kayak kita orang Indonesia, meskipun kita koruptor, mau jadi KTP Indonesia sudah bagus, kita mau jadi warga Indonesia. Meskipun setelah itu kita korupsi dan salah, tapi lumayan mau jadi warga apa? Indonesia. Orang mau sholat artinya dia menstatuskan diri sebagai hamba Allah. Teken kontrak, kalau saya ini hambamu ya Allah, anta robbi, iya karena butuh, iya karena nasta'in. Soal salah ya salah aja, yang sama, kita tetap warga Indonesia meskipun kita salah, meskipun kita koruptor, meskipun kita salah, tetap aja warga Indonesia yang berhak mendapat jatah makan meskipun di penjara, meskipun apa. Sama, kita ini hamba Allah yang mengakui kalau Allah itu Tuhan, kita hamba. Dan barokahnya pengakuan itu insya Allah di cerita-cerita syafaat, kalau kita dosa atau apa, insya Allah dapat syafaatnya Rasulullah SAW, karena kita tidak pernah lari dari status kehambaan. Terus hadis kedua yang diceritakan kalau ini tidak mutawatir. Suatu saat Nabi ngaji tenan mulang teng teras masjid. Ya Nabi Muhammad nih buat nerimo kiai Nabi tenan. Teng teras masjid mucal. Pas tengah-tengah mucal ada seorang pemuda cuek, nggawa pacul, Nabi diliwati. Enggak malah ngaji Mas. Terus ada sahabat yang ekstrim komentari, sial betul pemuda itu, ada Rasulullah ngaji, dia lewat saja nggak berhenti ngaji.
celaka dia itu. Nabi dengar si pemuda tadi dikomentari sahabat yang ngaji, kata Nabi, la taqulu hakadha, kamu jangan komentar demikian. Dia itu bisa saja kerja untuk iffah supaya tidak minta-minta orang, itu sunnah saya. Atau kerja untuk keluarganya, untuk ibunya, itu juga sunnah saya. Dan Allah mencintai orang mukmin yang kerja. Paham? Kalau orang membawa keris menjadi syirik karena percaya sama makhluk. Orang misalnya kejawen kalau nggak bawa keris nggak nyaman. Orang kota itu kalau nggak bawa ATM juga nggak nyaman. Itu tidak dihukumi syirik. Kamu pergi lupa bawa HP, nyaman enggak? Enggak, kenapa tidak dihukumi syirik? Keburukan terdekat adalah keburukan dari kita sendiri. Misalnya kok ngeten iki, Mustafa mbek kula niku nakal. Terus Mustafa gedeng kula. Mustafa gedeng kula mergo kula nakal apa mergo atine Mustafa sing elek? Mergo atine Mustafa sing elek. Nek atine apik ra wong nakal kepengin ngandani, ora malah gedeng. Tertantang kepengin dadani kanca. Tapi dia ini malah kowar-kowar. Aku rasa seneng wong iku kelakuane ngene-ngene, kelakuane ngene-ngene. Dadani ra gelem, ngrasani gelem. Bariku ora anake gedeng jandak ra nakal koyo bapake. Wes, kok ndi? Anda terjebak oleh kesalahan Anda sendiri. Kula nanti tangleti tiyang ngeten, nganti saiki jek eling ya. Wong nek ora tau mondok pancen bahaya tenan. Kula nanti tangleti tiyang ngeten. Wah aneh tenan takokane. Yo wong seneng kula tapi wong awam musibah tenan kula jeleng. Mungkin kula jenengan Gus Warga eling terus pertanyaan niku eling terus. Mergo lucu tenan pertanyaan. Gus tanglet napa? Musotek lho tau ngaku nabi. Musotek sing terkenal sing tau ngaku napa? Nabi. Riyen mondoke teng pundi Gus? Kok pintere kok lho. Dekne mujanggal. Lah piye kok pinter? Kiai wis top Gus nang ku mondok nganti dadi nabi. Dia itu ngira kalau mondok alim atau lama sukses itu jadi kiai. Kalau di atasnya itu jadi apa? Nabi. Jadi pikirannya dia nih wong ngaku nabi berarti mondoknya apa? Suwi banget sandure mondok sing dadi napa? Kiai. Waduh. Bukan musibah tenan. Aku jawabku malah bingung. Saya pernah diceritain Gus Zofur juga sering baca buku tentang Mbah Maksum. Dulu Mbah Maksum kalau wasiat kembali ya gitu. Kamu harus NU dan harus mempertahankan NU, tapi tidak dengan cara membenci Muhammadiyah. Dulu Mbah Mun juga sering cerita. Dulu Mbah Hashim tuh ngaji Syekh Mahfud. Nah, Mbah Ahmad Dahlan dulu namanya Darwis sering ngaji sama Syekh Khotib Minangkabau. Zaman itu Syekh Khotib sudah modern, sudah ikut gerakan Abdu, gerakan Al-Manar. Sehingga bawaannya Mbah Ahmad Dahlan ini agak agresif. Yang Mbah Hashim karena hanya mulazim di Syekh Mahfud, hanya sesekali ngaji Syekh Khotib, beliau lebih seperti itu. Dan dua beliau ini sama-sama pernah ngaji Mbah Soleh Darat di Semarang. Mbah Hashim sama Mbah Ahmad Dahlan yang dulu namanya Darwis. Jadi ini masih min minuskatin wahidah mimam bain wahid. Sehingga kita tidak kaget ketika Mbah Ali Maksum mengomentari Muhammadiyah itu masih ahli sunnah wal jamaah. Makanya nanti terakhir saya baca kitabnya Mbah Ali dan sering saya pelajari. Andai kan kita ini sepakat dengan ilmu, ya kita tahulah. Kalau Abu Hanifah itu tidak kunut, Imam Syafi'i kunut, berarti kunut itu mazhabnya Abu Hanifah, bukan mazhabnya Mbah Ahmad Dahlan. Apa tidak kunut itu mazhabnya Abu Hanifah, bukan mazhabnya Mbah Ahmad Dahlan. Kita kunut itu mazhabnya Imam Syafi'i, bukan mazhabnya Mbah Hashim. Ini semuanya masih dalam bingkai ilmu. Adzan qobla subhi juga riwayatnya jelas. Tidak adzan ya sudah perilaku kita sudah jelas. Dulu Mbah Mun sering didik kita. Saya sering dengar cerita kalau dulu Pak Air Fakhruddin begitu hormat sama Mbah Ali, apalagi zuriyahnya Mbah Azhar Basir. Nah beliau dulu ngaji di Termas. Dulu itu enggak ada masalah karena semuanya dianalisis pakai ilmu. Tapi sekarang pakai identitas, yang kunut itu NU, yang enggak kunut Muhammadiyah. Berarti Abu Hanifah itu Muhammadiyah, Imam Syafi'i itu NU. Berarti Imam Syafi'i itu ya anak buahnya Ki Miftahul Ahyar kira-kira gitu kan. Nah, kan anak buahnya Pak Said Akil. Kan terjadi repot. Dulu kita ini pengagum ilmu, bukan pengagum perbedaan. Saya itu kan yo dhisik ya rapati suge-suge Pak. Anyaran kula nyai kan 2005, ibu kula sering gerah. Sering gerah menjen karena ditinggal bapak mungkin wajar.
Kalau nanti duit kalau namung 5 juta nomor pinten. Bayar rumah sakit itu pas 4 juta, pokoknya mau susuk 1 sen. Kalau ngomongin mbek santri sing takkan bayar. Cung duit iki entekno. Gue bayar gerai ibu nih rumah sakit. Aku seneng duitku entek kehitung nggak bisi wong tua. Kaya apa inane aku nak duitku entek mergo tak nggo ning bar tak nggo sing ora jelas. Latah terus. Itu banyak orang naruhan, itu banyak yang nangis ketika saya ngomong ada seorang ibu-ibu meninggal. Anaknya sering ngeluh karena donyane entek nggo ngurmat ibu. Bareng tak kandhani kula nganti nangis. Cara mikir aja ngono kowe sing bangga donya entek nggo ngurmat ibu. Berarti entek fil ibadah. Kaya apa nak entek kowe mergo katut wong nakal, katut judi. Kayak Sayyidina Utsman, malah Sayyidina Utsman lucu. Dia tuh dikepung orang Khawarij jelas mau bunuh. Ada Sayyid Hasan, saya itu apal betul sejarah itu. Ada Sayyid Hasan anaknya Sayyidina Ali, ada banyak sahabat. Sayyidina Utsman di rumah baca Quran. Sekitar cara saniki sekitar duhur akhir. Diingatkan, ya Amirul Mukminin kau mau dibunuh sama orang Khawarij, Mbak Anda keluar dari belakang. Atau kita ini Anda perintahkan untuk melawan mereka, pasti kita lawan dan kita pasti menang. Jadi Sayyidina Utsman, ora, aku iki poso ya. Poso sunat. Jadi ngomongnya kan janggal, macam ketika ane wali wane. Hubungannya apa jenengan poso mbek dikepung deh. Mau Nabi ku metuki aku ning jendela iki, wa akhbaroni ya Utsman satufti rumai. Man, engko kowe buka mbek aku. Dan Nabi oleh ketika dia lucu kan. Engko kowe buka. Jadi artinya engko iki aku mati pas maghrib, mung janjine Nabi dijak buka bareng. Lah lucu ora akan ditebak. Ya akhirnya beliau tidak melakukan perlawanan, sekabudut. Jadi ku sahabat-sahabat, mereka itu biasa tertanam inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kue urip yo ora roh sebabe. Saiki sampean tak takoki, kena apa umur mung nganti 40 tahun? Kue roh sebabe? Ora roh. Kue aja anut dokter, anut wong-wong. Kita hidup karena kita sehat. Kalau Anda sehat terus hidup, kenapa Anda bisa menentukan durasinya? Kesehatan begini itu bertahannya berapa? Kan yo ora iso jelasno. Wong kerja sehat tidak urip lho, omongan kok ngono. Pokoke lah ya setelah sehat itu durasinya berapa? Kalau Anda pintar kan harusnya bisa ngitung. Ternyata kita tidak pernah tahu kan kenapa ada yang hidup 90 tahun, ada yang 40. Jadi walhasil kita urip yo ora sebabe, kita mati yo ora sebabe. Namung roh kabeh ku lillahi rabbil alamin. La syari kala. Mulane ngendikane ulama-ulama urip iku wis ibadah. Mergo kowe dadekno ngerti nek iku kersane Allah. Kowe mati ya wis ibadah. Angger kowe ridho, mergo iku nunjukno kowe percaya nyerah ambek kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek urip pemprotes mbek Allah, matimu protes, kowe termasuk wong sing dihitabi Allah, kowe aja mengerakno aku, aja manggon langit bumiku. Malam yardo bi qodoi walam yasbir ala balai falyatub robban siwai wal yakhruj min tahti ardi wasamai. Jadi wong sing ora setuju keputusanku ngendikane pangeran, aja nganggep aku pangeran, aja manggon bumiku, aja manggon langitku. Lara gawe manggon ndi. Diusir presiden kok jek iso ngomong. Hidup itu apa? Hidup itu adalah cari sebanyak mungkin supaya hidup itu tidak tergantung pada banyak hal. Orang yang untuk mempertahankan eksistensinya butuh banyak hal dengan yang tidak butuh banyak hal, itu pinter mana? Orang yang bahagianya nunggu jadi dokter, nunggu jadi kiai besar, kiai viral, dengan orang yang bahagia cukup dengan mobil, itu pinter mana? Tapi kalau dibalik pertanyaannya, orang yang tahunya nikmat hanya kopi dengan nikmat yang banyak, pinter mana? Orang yang banyak kebutuhan itu sebetulnya banyak kebodohannya karena menggantungkan kebahagiaannya dengan banyak. Makanya Imam Syafi'i ngendikan istighna itu apa? Al istighna anisya lagi. Yang dikatakan kecukupan adalah berusaha sebanyak mungkin banyak hal tidak kamu butuhkan. Bukan memenuhi semua kebutuhan kamu karena nafsu kamu ini tidak ada batasnya gitu. Kalau kamu penuhin nggak. Sebab itu mungkin sekali sebelum ada langit dan bumi, roh manusia sudah diciptakan mungkin karena tentu roh ini tidak butuh elemen yang jenenge langit dan bumi. Mergo alam roh tentu tidak butuh itu semua. Lalu ketika Quran nak jisim itu cek mintinin, ya nak jisim
jisim sampean. Khalaqnal insana wis min salsalin kama emas donto mintinin sangka lemah. Tapi kalau roh istilah Tuhan wa nafaqtu fihi mir ruhi, istilah Quran mir ruhi. Mulane roh di misteri Tuhan sampai somben. Wa salunaka anir ruh ya kulir ruhu min amri rabbi. Kalau jisim jelas masih minatin. Tapi kalau roh min amri rabbi karena istilah Quran wa nafaqtu fihi mir ruhi. Manusa iku ruhe kok aku ya. Lah cuma sing nerangno Kanjeng Nabi ora dadi aliran sesat. Dua orang sing nerangno Husain Al-Khalat Siti Jenar dadi kasus. Tapi ilmu hakikat ini harus saya jelaskan dan sampean enggak perlu salah paham. Karena memang enggak paham, salah paham ora beda paham. Paham. Loh saya sering ngomong sama yang ngaji saya, Anda boleh berdebat dengan saya, sarannya salah paham. Tapi kalau enggak paham dengan yang paham ya ngaji. Murah paham kok muni salah paham. Salah paham ora padha akeh referensine. Ngajine padha akeh ngalime udah-udi. Terus debat salah paham macam menapa? Ngalime ra bandeng. Gus kula kados mboten cocok dawuh jenengan. Mungkin nek eling kula ngeten. Tak takoki lah entuk ilmu ngono sing mbok bantal muni sapa iki keng jenengan ya wis lereni. Malah mriki disebut innama wasi akal kaunu min haitsu jusmaniyatuka, yang berhubungan dengan alam itu jusmaniyatuka, tapi walam yasaka min haitsu subutu ruha niyatika. Alam ini tidak bisa memuat kamu dari segi roh kamu. Dari segi roh. Donggen sama tak critani, aku pengen ora pati maksiat teman-teman. Misalnya sing seneng wong wedok ya ora nganti zina, sing seneng nyabu ya ora nganti ngombe, sing seneng mateni wong ya ora usah kekerasan. Alam roh itu mudah sekali taat. Kowe nak seneng cawe do, guyu-guyu ning kamar wis nikmat. Dadi alam roh selerane sederhana. Pangeran sik pinter gawe wong kok ayune ngono. Ya seneng wis. Ya alam jasad kurang ajar, nak ra ngeloni ra lega. Bola-balik semari zina tenan iki alam jasad. Alam roh bodorane gampang, dicatu atu gampang. Wis guyu-guyu kok pengen roh kene bocor dhisik cukup. Mulane dari Kanjeng Nabi, alam roh ku alam sing dijak taat iku gampang. Mergo dekne robbaniyun, bersifat robbani, ketuhanan. Gampang sekali. Cumari kurang ngajar tuh alam jis. Gampang. Ya sama tak critani iki ape bisnis ning Jakarta apa ning Malaysia. Wadah nek ning kono kuli bangunan. Iku sedurunge entuk dhuwit. Nah alam roh wis seneng. Cita-cita kepengine Malaysia nggo dhuwit akeh, badhe akeh tuku sepeda motor, rabi bunga desa nu seneng. Jadi alam roh gampang syukur. Gue dhewe orang tok apa wis. Tapi nek alam biasa tuh kurang ajar tenan. Mun ora entuk dhuwit tenan yo ngrumun tenan. Rabi ora ngeloni tenan yo ora lega tenan. Alam biasa tuh ngel-ngel wong. Paham nggih? Mulane jarene wong kamu alam jasadmu sing rusak kuwi alam napa? Jasad. Mulane kula alhamdulillah lah ulama itu yang waras itu yang kuat rohaninya dibanding jasmani. Malah kados kula niku kumpul tiyang nggih dhewean nggih. Kula lunga dhewean nggih sana. Kula biasa dalu-dalu teng terminal Solo. Mulai wong macam-macam, mulai wong nakal wong lagi santai. Nggih kula pikirane sederhana. Niku cara syariat wong nakal. Tapi kula perlu takok kenapa jenengan gawe niku. Lah anak jenengan takok kula gawe gunane apa ya padha ra jelas itu Gusti. Mulane wiridan paling mati subhanallah maha suci jenengan. Kowe ora usah takok kenapa wong gawe lonte, gawe wong nakal, gawe maling. Aku ora takok tengeran kowe napa gawe kowe ora jelas. Fungsine ya ora jelas. Misale ke GR, fungsi kula wong kiai yo ndirekno barang hak, gugurno barang batil. Lah saiki ana sing zina berarti kowe ndirekno barang hak wis gagal to. Kowe yo melok gak? Kowe yo melok apa? Padha gagale ada protes. Lan kalau jadi kiai pede, cek wong darani gagal, cek orang ngger aku cek nak pangeran Allah, cara aku ra gagal. Wes mate ana wong kok itu kula paling aman. Engko tak kok tiyang jenengan dadi kiai ngerasa sukses ora? Ya sukses. Tapi agar aku cek iman nak pangeran Allah, cara aku ya ora gagal dadi manusa. Asyhadu alla ilaha illallah. Kanjeng Nabi resmi dawuh ngoten to, mangko la ilaha illallah mukhlishon biha qalbu dakhalal jannah. Angger wong kok ora gagal dalam bersaksi la ilaha illallah tetep dakhalal. Imam Syafi'i nek ana wong ngaji bedhe niku dikek dhuwit. Sopan nang kanca ngaji. Saiki kadang ustaz itu sing njaluk dhuwit. Ibnu Abbas nek ape mulang ngaji ku mek dhuwit. Ayo ngaji be aku 18 dina kok tak kei dhuwit.
Lalu kalau sering kayak duit sampai, mereka aku masih orang sempurna niru-niru Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nggak kerap ngaji. Ayo cung, akim haguna isrina yauman, Allah kasaman bin Malil ngaji baku yang mau tak kayak duit. Terus mana ngaji? Yo dike ilmu, yo dike duit. Mereka cara Ibnu Abbas itu orang gelem ngaji, generasinya pangeran, sing terus agamanya pangeran, malah dike duit. Saya kira sekolah, mulai kalau nganti saya sering kayak duit, sambil iling-ilingan niru-niru lama di sini. Saya kira orang malah narik tiketnya disebut terus bawa penderet. Kalau ke Sumatera 2 orang ya saya agak biasa pergi sendiri tiketnya